Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Hamdillah. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 1B. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang dakwah dari Syekh Sholeh Al-Maghazi, yang dimana dalam dakwah beliau menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 1-4, yang dimana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Yang dimana artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ayat ketiga, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat keempat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Dalam tafsiran yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat memengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah menyebut mereka dengan sebutan bukan orang-orang yang beriman, karena mereka menyeleweng dari agama. Dalam ayat ketiga, tafsiran ayat ketiga, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung amal perbuatan mereka yang beriman. Maksudnya mereka yang mendirikan, orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan sebagian dari apa yang telah dianugerahkan oleh mereka kepada mereka. Akan tetapi di situ juga menjelaskan ibadah seseorang itu harus khusyuk, dalam artian sungguh-sungguh, hati dan pikirannya hanya berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah berhadapan langsung dengannya Allah. Seandainya belum bisa cukup membayangkan seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi tidak semua manusia bisa khusyuk dalam beribadah. Hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat tersebut. Sholatnya tetap. Dalam tafsiran ayat keempat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Artinya tempat dan kedudukannya serta derajatnya di dalam surga nanti. Perihalnya sama dengan pengertian yang terkandung dalam ayat lain, yaitu Ali Imran ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hum darajatun indallah Allahu basirum bima ya'malun, yang artinya kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Orang yang memiliki tingkatan tertinggi itu mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut. Itulah orang-orang mukmin sejati secara lahir dan batin terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Bagi mereka tempat-tempat tinggal yang tinggi di sisi Allah dan ampunan terhadap dosa-dosa mereka serta rezeki yang mulia, yaitu surga. Orang-orang semacam itulah yang disebut orang-orang mukmin sejati, karena mereka dapat memadukan antara perilaku iman yang batin dan ajaran Islam yang lahiriah, dan balasan bagi mereka ialah tempat yang tinggi di sisi Rabb, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah dalam Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka dan rezeki yang mulia. Itulah kenikmatan Allah yang akan disiapkan untuk mereka. Mengenai firman Allah, lahum darajatun inda rabbihim, ulama ad-daha, beliau berkata, penghuni surga sebagian mereka di atas sebagian sebagian berada di lainnya, sehingga orang yang menempati kedudukannya lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihan atas orang yang di bawahnya. Sedangkan orang yang ada di bawah tidak mengetahui bahwasanya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karena itu, di dalam As-Sahihain kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di situ diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya penghuni surga Illiyin, surga yang paling tinggi, bisa melihat yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? Rasulullah menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dari penjelasan tersebut, jadi inti dari pembahasan semua ayat yang beliau terangkan adalah tentang jati diri seorang mukmin yang sebenarnya, yang dimana hati, pikiran, serta perbuatan mereka semuanya hanya karena Allah. Oleh sebab itu, kita harus mencontoh mereka walaupun tidak semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata maupun ucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.